warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Hendro BL dari Cangkruan Transmedia dan Radar Indonesia.id. Kali ini beruntung bisa berkesempatan untuk mewawancari seorang legenda judo Indonesia yaitu Mas Bayu Krishna. Kita akan sedikit mengulas tentang sejarah perjalanan Mas Bayu Krishna dalam olahraga judo dan juga pengembangan olahraga cabang olahraga bela diri bisa pada selamat siang Mas, ini siang olahraga. selamat olahraga. Ini Mas Krishna ini kan dari judo ya. Cuma sekarang sepertinya banyak memberikan motivasi untuk banyak cabang olahraga bela diri. Itu kira-kira seperti apa Mas dalam kiat-kiatnya supaya cabang olahraga bela diri di Indonesia ini bisa bersatu dan menghasilkan prestasi yang walaupun bersama tapi juga bisa naik bersama gitu. Ya, motivasi saya sebagai praktisi olahraga, aktivis olahraga, saya ini kepingin bangsa Indonesia itu berprestasi di single event maupun di multi event. Tapi kan kita banyak sekali cabang olahraga. Tapi harapan terpenting saya adalah ya kita cabang olahraga ini saling menekan diri, jangan membangkitkan ego sektoral kita bahwa olahraga kita paling baik, itu jangan juga. Namanya membangun, yaitu harus merangkul stakeholder sekitar, berangkulan dengan cabang-cabang olahraga lain, mengeluarkan sebuah inisiatif, ide-ide yang bisa mengembangkan olahraga itu bersama. Tapi kalau kita tidak mau menekan ego sektoral kita dan kita merasa cabang olahraga kita sendiri yang paling baik, saya rasa kita harus banyak belajar dulu untuk mengabdikan diri terhadap olahraga itu. Ini Mas, ini kan tadi setelah saya dengar kisahnya Mas Bayu waktu memotivasi ini adik-adik dari cabang olahraga semua ya. Mas Bayu dulu kan kecil ya, kecil dari kecil itu bisa sembuh gimana Mas? Saya sembuh ya fasenya lebih dari 20 tahun lebih berjibaku dengan sakit penyakit itu. Tapi kan prinsipnya saya tidak pernah menyerah dengan penyakit saya. Penyakit saya adalah motivasi saya untuk saya harus jadi lebih baik. Bukan kekurangan itu menjadi sebuah faktor kelemahan kita untuk tidak bisa memblow up kelebihan kita yang lain. Dari 100 kita punya kekurangan 20%, masa sih hanya dengan 20%, 80%-nya kelebihan kita nggak bisa kita angkat, ya kan? Gitu. Jadi kekurangan harus tutupi dengan sebuah prestasi. Jadi Mas, sekarang Mas Bayu juga jadi ketuanya awal pekerja Sambu ya, Persambi ya, Persambi Persatuan Sambu Indonesia. Nah itu gimana ceritanya Mas? Apalagi Sambu ini kan baru ya Mas ya? Iya saya. Sejak tahun berapa kalau baru? Sambu udah 13 tahun lalu mati suri. Terus saya tahunya kamu dari Pak Haji Kusmantri, Bapak Insinyur Haji Kusmantri. Itu praktisi juga apa Mas? Dia pelaku, dia berjudul juga membawa Sambu ke Indonesia. Lalu saya teruskan 4 tahun lalu. 4 tahun lalu saya teruskan, saya buat organisasinya secara yuridis waktunya sudah baik. Saya berjalan, kemarin di Asian Games dimainkan, kita sudah banyak atlet yang juara di kejuaraan Asia, single event, di Asia masyarakat sudah ada perunggu, di Asian Games kemarin 2019, 4 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu, semuanya, karena apa? Saya datang di Sambu bukan untuk minta dilayani oleh stakeholder olahraga Sambu sendiri, tapi saya datang untuk melayani mereka, jangan dibalik-balik. Ketua umum itu hanya sebuah amanah. Amanahnya itu bagaimana kita melayani mereka, bukan mereka melayani saya. Memajukan ya, itu apa ya sebenarnya? Memajukan olahraga itu dengan kebanggaan. Dengan fase 4 tahun kan Sambu sangat kemajuannya sangat luar biasa. Di Malang mau buka Mas kira-kira? Ya. Di Malang udah dikasih mandatnya kan, tapi Jawa Timur kan dari 38 kabupaten kota kan yang ini hanya 4 aja masalah. Kalau udah luar biasa Jawa Timur kan. Ya, terima kasih Mas Bayu kesempatan ya. Semoga kita lagi. Amin. Siap. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya.
Salam cangkruan teras melodi. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di Rahman Camp Gulat di Bages Haji, Kabupaten Malang untuk menghadiri kegiatan dari KONI untuk koordinasi dan penataran pelatih-pelatih bela cabang olahraga bela diri untuk Porprov tahun 2022. Ini kita mengisi registrasi dulu buku tamu. Wes cekel Pak. Ini bintang tamu sudah datang, Krisna Bayu dari judo. Teman di sini saat ini ada yang beruntung lah ya. Tapi kenapa saya harus mempush diri saya menjadi seorang juara, padahal kekurangan saya secara ekonomi banyak sekali. Secara pribadi saya tiba-tiba gini bicara, tiba-tiba ayan saya kambuh, saya jatuh, hancur. Saya harus nge-push diri saya. Teman-teman, kekurangan Anda saat ini jangan dijadikan sebuah keluhan. Aduh, ini Pak Ibak nih bagaimana sih, anggaran buat ini nggak ada, ini nggak ada. Anda salah. Justru bagian dari sebuah kekurangan adalah motivasi kita untuk membangun diri kita. Jangan Anda berkata, saya harus berjuang untuk Indonesia. Ngomongnya Indonesia terus, tapi action nggak pernah. Anda ini pepesan kosong, saya bilang. Ya. Anda terlalu banyak mulut, tapi action nggak ada. Itu namanya apa namanya? Tahu kosong nyaring bunyinya. Gitu. Saya masuk ke Platnas itu tahun 89 akhir. Di situ tiba-tiba latihan nggak ngerti Platnas itu apa. Ya. Tapi sebelumnya saya mulai bertanding itu tahun 81, 83, 85, tapi jenjang itu sangat panjang sekali. Jenjang yang saya tempuh sangat panjang. Baru masuk ke Platnas. Di situ bukannya saya masuk Platnas itu jadi orang yang wah udah masuk Platnas luar biasa. Waktu itu zamannya masih barbar. Ada senior boleh nempelin, boleh masukin kamar mandi, boleh digebukin. Bahasanya itu masih barbar. Sedangkan saya ini kecapean sedikit, kolaps. Kecapean sedikit, kolaps. Kena tekanan sedikit, kolaps. Tapi boleh Anda percaya atau tidak, saya sudah 100% sembuh dengan epilepsi saya. Saya bisa juara bukan karena bukan karena support yang luar biasa dari lingkungan saja. Karena kekurangan saya menjadi seorang juara. Jadi Anda jangan berputus asa, jangan patah arang untuk untuk dengan kekurangan yang ada ini terus Anda jadi wah ini nggak mampu lah. Terus Pak Ibak terus atau Ketua KONI Malang tuh jadiin kambing hitam. Anda nggak fair. Anda tidak fair menyikapi kehidupan yang sulit ini. Saya ini dulu kalau jatuh kolaps
Ini jatuh, ini bisa bendol-bendol, ini muka saya ngantem aspal semuanya, hancur semua. Dibully, udah pasti dibully. Sahabat aja ngebully. Apalagi satu kelas yang lawan bakal dia saya kalahkan. Udah ngebulinya di mana-mana. Sakit hati nggak? Buat saya, buat apa sakit hati? Kita sebagai seorang atlet, sebagai pembina, sebagai pengurus harus mengedepankan cara berpikir yang positif. Kalau tidak tahu, panggil, kasih teguran, kasih terus. Memang yang namanya pelatih ya pasti kalau di timnas ya pasti dimusuhin sama atletnya. Karena kamu beri materi menekan atlet itu ya pasti akan dimusuhin. Itu hal yang wajar. Tapi kan sebatas koridor atau track yang baik. Ya. Dari semua latihan itu yang saya ada di pelatnas, saya kan hampir mau mencapai 30 tahun sendiri saya di timnas. Saya mau tanya Chris John, mau tanya yang juara-juara itu masuk pelatnas itu berapa tahun? Paling 1, 2 tahun, 3 tahun minggir. Nah saya ini udah kenyang saya. Kalau mati ini arwah saya ada di sana, di Ciloto sana. Ada itu namanya Padepokan Judo Indonesia. Itu besinya, tanahnya saat beli saya tahu, besinya datang, pasirnya datang, semuanya datang, saya tahu, ya kan? Nah itu sama, kita harus saling memahami olahraga kita bukan hanya kulitnya saja, tapi dari semuanya di dalamnya kita harus ikut memahami. Kesulitan itu bukan tidak ada, setiap saat pasti akan hadir kesulitan itu. Olympian, one Olympian is always Olympian. Jadi hidup saya bukan untuk menjadi mantan, saya nggak mau menjadi mantan. Jadi hidup saya adalah 100% melayani bangsa ini melalui olahraga. Sebelumnya saya juga problemnya seperti yang saya dengar dari Pak Ibak tadi, banyak memberikan pandangan. Saya sepandangan semuanya sama Pak Ibak, dan saya juga sepandangan dengan bapak-bapak sama atlet pelatih-pelatih yang ada di sini. Kasus Anda yang ada di bawah sudah saya makan semuanya. Itu kasus yang sama dari dulu hingga saat ini, kasus itu sama. Bangsa ini memang belum pernah mau berubah, karena kita butuh patriot-patriot bukan hanya sekedar di mulut, gitu loh. Patriot saya ini berprestasi di taekwondo, di karate, di judo, di kempo, di mana. Tapi Anda hanya sebatas banyak mengeluh, gitu loh. Tidak mau membuat sebuah gerakan-gerakan yang sporadis. Artinya anggaran dari dulu sampai sekarang juga kecil, gitu loh. Nggak ada bantuan pemerintah dari Sabang sampai Merauke 255 juta jiwa mengandalkan anggaran dari pemerintah. Mati bangsa ini, benar, mati bangsa ini. Jadi tapi tidak apa-apa, saya sebagai poros terdepan di nasional, besok saya juga akan membahas rancangan undang-undang SKN nomor 3 tahun 2005 yang akan dirubah, tapi dalam bentuk rancangan. Ini akan saya masukkan di dalam muatan kami, Pak, besok, bahwa kita akan tekankan, ini poin saya yang mungkin bisa kita sharing, yaitu saya akan menekankan undang-undang CSR. Undang-undang CSR itu agak blunder buat kita. Kenapa? Dia menyebutkan pendidikan, tapi Kementerian Pendidikan tidak mau merespon olahraga, padahal olahraga sendiri adalah bagian pendidikan olahraga. Tapi dimintain anggarannya untuk sport development, mereka juga menolak, ya kan? Nah ini harus saya pertegas, saya harus minta memaksakan undang-undang olahraga ini CSR harus masuk menyebutkan olahraga prestasi, ya kan? Itu perjuangan saya, mohon doanya saja. Ini apa? Ya pemanasannya kayak pola-pola itu supaya anak hafal ya. Harusnya sudah dirancang. Pemanasannya juga, anak-anak itu nanti sebenarnya jagoannya di gerakan sini. Gerakannya biasanya orang itu kalau
bergerak itu sebenarnya punya pola. Kalau pelatih tahu sebenarnya dicatati semua lawannya, kemudian diimplementasikan dalam latihan dan pemanasan. Begitu dia masuk, begitu 1-2, kok tepat, akan percaya diri. Ya, jangan dibiarkan, sebaiknya jangan dibiarkan. Latihan-latihan atau pemanasan harus dipolakan untuk tandingnya, karena itu titik krusial, itu penting, sambil menyiapkan mentalnya. Kalau mereka sudah ninggal masuk 5 poin, kan agak tenang anaknya. Nah, itu pada saat latihan atau saat pemanasan ya diberikan pola-pola ketika mau tanding dengan lawan yang relatif akan dilawankan, gitu ya. Harusnya itu, dan pelatih harus punya catatan semua tentang lawan-lawan yang akan dihadapi. Harusnya jangan dibiarkan. Batas beberapa cabang olahraga, terutama yang di Olimpiade. Dulu yang terkenal Olimpiade dari dulu hanya gulat sama tinju. Karena dari dulu gulat sama tinju sebagai ajang persembahan untuk dewa-dewa di Yunani. Makanya Olimpiade itu terkenal. Kalau gulat sama tinju dulu itu ya sudah. Sampai sekarang mungkin yang terkenal tinjunya gitu. Tapi gulatnya karena mungkin tidak banyak diekspos, akhirnya membuat tersendiri. Yang terkenal sampai sekarang sebenarnya tinju, bahkan tinju yang terkenal sekarang profesional sebenarnya. Lanjut, paling populer sebenarnya tinju. Balik lagi sebentar, ya. Dan di Indonesia sebenarnya yang menjadi ikon itu Pak Suhud ya, Pak Suhud ya. Masih kenal saya ya. Kalau di Pusraja kenal itu ya. Bapak bonus kok ya, urusan kita bonus saja ya. Indonesia itu paling terkenal sebenarnya pencaksilat, karena pencaksilat itu budaya kita. Persoalannya mungkin nanti kita bahas, pencaksilat itu banyak perguruannya. Yang kalau kumpul-kumpul sedikit ya gegeran-gegeran gitu enggak apa-apa. Geger-gegeran di IMSI biasa gitu. Termasuk mungkin karena bela diri ini merupakan suatu kegiatan untuk mempertahankan dan melumpuhkan lawan. Mungkin di dunia jadi global, bahkan di negara-negara lain itu tumbuh kembang sendiri. Di Jepang itu olahraganya Pak Krishna Bayu, judo, karate dan sebagainya. Di Cina wushu, di Korea taekwondo, atau di Rusia sambo dan sebagainya. Bahkan beberapa cabur itu sekarang yang terkenal Muay Thai itu, atau kickboxing lah sebenarnya. Pinter-pinternya nanti kita cerita pinternya orang Thailand kenapa Muay Thai terus dirubah jadi Muay Thai itu. Karena kalau kickboxing itu kan tidak ada asli Muay Thai-nya. Dulu Muay Thai itu tidak boleh juga karena ada nama negara. Tapi akhirnya di Muay Thai gitu. Ya sebenarnya yang kalau di kickboxing tidak boleh mukul pakai siku, kalau di Muay Thai boleh. Ya itu saja. Tapi pinternya Muay Thai saja. Ya Indonesia barangkali harus bisa meramu itu. Lanjut. Martial art indoor game bertanding kan 5 menit. Bertanding udah 5 menit, saya banting dapat 2 seri, lawan dapat 2 seri. Itu tuh udah antara juara atau tidak juara. Ini yang berperan adalah hati dan pikiran. Di judo kan tidak ada siapa yang menang, harus ada salah satu, harus ada yang menang ngebanting. Ada namanya golden score. Apabila waktu 5 menit sudah kelewat, ada namanya golden score. Golden score itu waktu tidak terbatas. Kalau kamu main 1 jam, ya terus aja 1 jam sampai ada yang membanting. Nah di situ golden score itu hati dan pikiran itu, ya udahlah. Saya sempat mau mengatakan, ya udahlah kalah lah. Tapi saya pikir lagi, ini kalau saya menyerah kalah, saya nunggu lagi 4 tahun. Nggak mau, saya harus menang. Nah disitulah kekurangan di dalam hati dan pikiran itu harus digempur, harus dipush saat itu juga. Jadi yang tadinya saya mau menyerah berapa detik untuk ya udahlah saya kalah, dipikir lagi, waduh tapi nanti saya nunggunya 4 tahun lagi. Nggak mau, saya harus menang hari ini. Yang terjadi apa? Saya juara Asia,
itu di multi event, bukan single event, multi event. Ada semangat teman-teman, semangat membangun. Saya tahu tadi Kembo bilang ini ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang bolot, sangat bolot. Problem Anda sama dengan kita, ya kan? Tinggal kamu sebagai pelatih menyerah atau tidak untuk melayani adik-adik kita. Gitu. Salam cangkruan teras melodi.